tidak mengganggu belanja yang rutin. Tadi contohnya misalnya katakanlah kita takjil atau misalnya buka bersama, tetapi mengganggu uang listrik. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Dalam konteks pengusaha ini lebih makro ya, lebih lebar lagi ya, lebih luas konteksnya. Tentu saja ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum Ramadan. Bahkan kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan, THR itu harus sudah masuk dalam anggaran belanja perusahaan. THR ya. Jadi udah masuk yang utamanya ya. Kan? Betul. Jadi THR itu tidak boleh kaget tiba-tiba begitu mau Ramadan baru kaget. Aduh, uang THR nggak ada anggarannya, nggak boleh. Di awal tahun harus sudah teranggarkan. Dari awal tahun ya. Untuk THR ini untuk juga udah ada. Ini untuk pengusaha ya, untuk pengusaha. Dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup keluarga, berhemat dalam arti menahan diri untuk hal-hal yang tidak primer di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang tidak primer loh muncul gitu ya. Terutama katakanlah mana ada sih nyari tukang candil di bulan biasa susah gitu ya. Nyari tukang kolak susah. Nah kita pengennya pakai kolak tiap hari. Padahal di bulan-bulan biasa kita tidak pernah makan kolak. Benar nggak? Sama aja dipikir-pikir. Nah anggaran untuk kolak ini sebetulnya masuk anggaran yang tidak rutin. Karena di bulan biasa kita tidak pernah makan kolak. Gitu ya. Dan ini Kang ya, mungkin buat Ibu Arti kan dia juga mesti menyiapkan buka puasa untuk karyawan-karyawannya ya, hari misalnya. Betul, nih, misalnya itu begitu ya. Bisa dibudgetkan atau apa? Karena kalau itu justru memang tidak rutin ya. Tidak rutin. Karena kalau bulan puasa kan tidak rutin. Kalau sebagai pengusaha itu hanya dilakukan di Ramadan betul. saja. Ramadan saja. Tidak rutin. Ini masuk dalam anggaran tidak rutin. Anggaran tidak rutin. Tidak rutin, jelas. Karena di bulan Ramadan tidak ada. Di luar THR itu. Kalau THR kita udah masukkan ke rutin. THR itu kewajiban pengusaha kepada pegawainya. THR itu kewajiban. Baiklah. Mudah-mudahan Ibu Arti jelas ya. Atau kalau tidak jelas boleh kunjungi Pak Indra. Datang langsung. Baiklah. 7213861 kita buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin berbagi ilmu lah ini mah ya. Karena saya pun memang kalau setelah disampaikan oleh Pak Indra ternyata saya tidak menggunakan aturan hemat itu gitu. Karena ternyata banyak ketika kita mendapatkan penghasilan, apalagi khususnya adalah mungkin ini untuk yang memang keluarga dengan penghasilan bahkan yang tidak tiap bulan kan ya, yang penghasilannya bahkan tiap minggu atau 2 minggu sekali, per hari juga ada ya, per hari bahkan gitu ya, itu susah memanagenya. Nah itu kalau yang penghasilannya tidak tetap seperti apa? Kalau bicara susah pasti susah, pasti susah dan kita butuh disiplin ya. Dulu jauh-jauh hari sudah saya katakan ini butuh disiplin. Kalau nggak disiplin pasti nggak berhasil. Dan tips yang paling praktisnya tadi saya siapin amplop deh banyak-banyak gitu ya. Paling tidak untuk 4 pos pengeluaran tadi, untuk 4 pos tadi. Kak Indra, saya nggak mungkin lagi nih, kayaknya utang saya udah terlalu gede. Gimana? Kalau gitu lifestyle-nya kurangi. Lifestyle-nya kurangi. Balik lagi tapi ke disiplin. Kalau kita nggak disiplin, tetap pengen gaul. Iya. Susah juga ya. Lifestyle tahu nggak lifestyle, Teh Widi? Gaya hidup. Lifestyle itu belanja yang kalau tidak kita keluarkan kita nggak mati, itu lifestyle. Setuju. Misalnya apa? Karaoke, bioskop dan lain-lain gitu ya. Itulah. Kita akan telepon. Oke, telepon. Apakah ini salah satu yang suka lifestyle-nya tinggi? Coba. Halo Bandung. Halo Bandung. Bandung. Dengan siapa? Jajat di sore ya. Kang Jajat mau nanya apa? Iya Kang Indra. Ya. Berarti di Ramadan teh hese kanggo berhematnya. Kang Jajat tergantung sendirinya, pribadinya. Ada budget ekstra Ya. mau kena disiapkan kata acan bulan Ramadan. Betul. Mohon janten kumaha tah berhemat dina bulan Ramadan teh berhemat dina naonna gitu Kang. Baik. Hatur nuhun. Oke. Kang. Nuhun Kang ya. Ya. Bulan Ramadan susah berhemat katanya. Banget Kang, karena itu dirasain. Makanya tadi di mukadimah di pendahuluan saya katakan mau nggak mau Ramadan itu harus punya dana ekstra. Dana ekstra. Nah, dana tadi, ekstra. Kang Jajan nanya posnya tuh dari mana? Dana ekstra. Kemudian berhemat dalam hal apa gitu ya? Dana ekstra tadi Teh Widi juga sudah tanya ya. Dana ekstra itu yang pertama sumbernya adalah kita harus nabung deh beberapa bulan sebelum Ramadan. Siapin. Yang kedua, di bulan Ramadan yakin deh lifestyle itu kan akan berkurang ya. Yang suka karaoke misalnya, Ramadan kayaknya tutup ya. Tutup, tapi ya juga dikurangi lah mungkin ya, nggak mungkin karaoke sesering bulan biasa misalnya. Di Yang rumah suka aja nonton lah, Kang Jajat, karaoke-nya. di rumah karaoke-nya, yang suka nonton bioskop misalnya, Ramadan saya yakin berkurang nggak? Berkurang ya? Iya. Berkurang lah, saya yakin. Beli DVD aja gitu. Nah ini tips hemat loh, itu tips hemat. Jadi pelit ya. Yang pertama nabung sebelum Ramadan, itu sumbernya. Yang kedua adalah lifestyle-nya untuk jatah bulan ini dimasukin ke sumber tambahan, dana ekstra tadi. Yang ketiga THR, jadi ada 3 sumber.
3 sumber. Jadi sehemat-hematnya bulan Ramadan pasti ada dana ekstra yang keluar. Mau nggak mau, karena banyak faktornya. Harga naik, kebutuhan tinggi, dan yang terakhir Lebaran. Nah, itu Kang ya, di bulan Ramadan berarti kita punya pemikiran kalau kita habiskan uang pas Lebaran gitu kan. Iya. Nah, tapi apakah kita masih bisa nabung nih di bulan Nah, Ramadan harus ini, Kang? 10% tetap minimal. Kan ada gaji nanti. 10% tetap minimal. Yang boleh diganggu lifestyle-nya saja. Lifestyle-nya Nabungnya harus ya. nabungnya Oke. harus gitu. Kemudian berhemat yang bagaimana? Caranya bagaimana berhemat di bulan Ramadan? itu caranya. Nih, ini teori dulu ya. Teori. Yang pertama buat skala prioritas. Yang utama apa? Skala prioritas. Yang utama jelas kebutuhan rutin dong. Nggak boleh nggak ganggu kebutuhan rutin. Kalau hanya ada uang sedikit banget, terbatas banget, ya udah kebutuhan rutin itu yang utama. Jangan sampai baju lebaran dibeli tapi listrik mati. Betul. Gitu ya. Baju lebaran Itu kita buat skala kelaparan prioritas, ya kan? jelas. Itu kan sekunder saja ya baju lebaran, Ya. kan boleh dan tidak pun tidak apa-apa gitu. Yang kedua, ini lingkup prioritas juga, pisahkan pengeluaran rutin dan tidak rutin. Pisah. Pisah, Mau ya. tidak mau minimal 2 amplop tuh harus ada, Ya. ya. Yang ketiga, susun anggaran di bulan Ramadan. Susun anggarannya. Ini hemat. Ini harus hemat. Hemat itu apa? Dalam arti hemat itu susun anggaran, patuhi itu hemat. Susun anggarannya, patuhinya itu yang harus hemat. Iya. Biasanya soalnya banyak yang ya sih saya mau udah nyusun mah tapi Gitu ya, nggak lewat diikutin gitu. juga Biasanya gitu. kita cuma punya Oke. rencana jaya, Kang. Jadi hematnya adalah susun anggaran dan patuhi. Itu hemat di bulan Ramadan. Bukan berarti hemat segala entong gitu ya, segala ulah. Enggak ya. Oke, ini yang terakhir sebelum kita closing ya, sebelum kita tutup nih sebentar lagi. Tips hemat di lingkup praktis. Tadi ada lingkup teoritis, ada lingkup praktis ya. praktisnya apa? Lingkup praktisnya, misalnya alokasikan jatah makan siang untuk nabung. Jatah makan siang. Kita Karena nggak makan lagi siang kan? puasa kan? Nggak makan Otomatis siang. buat Nggak makan nabung. siang kan? Iya, iya. Nah, alokasikan jatah makan siang untuk nabung. Yang kedua, tidak mengubah pola konsumsi. Contohnya. Kalau yang misalnya sehari-hari kita nggak pernah makan rendang, jangan nggak usah deh makan rendang gitu. Kok tiba-tiba yang vegetarian tiba-tiba pengen makan daging gitu ya? Nah ini kan Nanti aja mengubah pas pola lebaran ya. lah. Ntar aja pas Biasanya kan lebaran. kita vegetarian, makanya sayur gitu ya, segala macam wortel, kentang. Tiba-tiba begitu puasa jadi hilang vegetariannya, Rendang, pengen ya? makan daging, ingin Iya. rendang gitu. Waduh, gawat. Jangan mengubah pola konsumsi. Yang ketiga, ini yang paling praktis, belanja di malam hari. Belanja di mana? Midnight sale. Sale. Jangan belanja di siang hari. Kenapa, Kang? Kenapa? Karena ketika perut lapar, mata pun ikut lapar. Nah, Segala ingin. ya. jadi lapar mata. Iya. pengennya. Itu intinya loh, perut lapar. Tapi Iya. kenapa juga harus malam? Karena banyak midnight sale. Oh. Dan jika memungkinkan belanja itu di awal Ramadan. Di awal Untuk kebutuhan Lebaran lebih Karena awal harganya lebih juga baik. lebih ini ya Kang ya. Harga belum melonjak ya. Yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan. Hemat dalam arti apa? Hemat dalam arti proporsional. Maksudnya. Jangan berlebihan. Oke. Jangan segala ulah. Segala Ya, proporsional. Kalau ada anggarannya beli, tapi anggarannya patuhi ya, gitu. Patuhi dong. Gitu. anggaran lain-lain itu. Anggaran lain-lain itu ya, yang tadi dana ekstra itu patuhi. Susun anggarannya, patuhi itu hemat. Tapi kalau iya ulah itu ulah, jangan segala macam, jangan itu pelit. Ya, oke. Baiklah. Kita sendiri ya, Jadi kan? balik lagi Iya. semuanya adalah disiplin. Disiplin. Kalau kita ingin memenuhi semua kebutuhannya kita dengan uang yang terbatas, artinya ya memang nggak punya pendapatan lain, ya patuhi susunan anggaran yang memang sudah kita buat. Iya. Gitu. Ya. Wayah nak ya gitu. Wayahna. Dan terakhir lagi, jangan sampai kita tersiksa gara-gara berhemat. Berhemat bukan berarti menderita. Jadi kita berhemat sesudah Ramadan kita kurus Ya. kering. Jadi arti berhemat di sini apa? Susun anggaran, patuhi. Susun anggaran dan patuh. Itu Ya. quote of the Baiklah. day-nya. Susun anggaran dan Patuhi. patuhi, ya. Baiklah, atau kalau begitu, mulai hari ini saya tidak akan nonton. Saya tidak akan nonton, saya tidak akan buka bersama. Saya nunggu yang gratisan aja kalau gitu. Nah, ini pelit, ini pelit. Kalau itu beda ya. Beda, Baiklah. ya. Ya sudah itu kalau gitu terima kasih Kang Indra. Non Kang Nuhun. Ya, sama-sama. Berguna banget ya Wit ya. buat banget kita ya, Wit, ya. banget karena memang ya itu tadi balik lagi buat Anda yang mungkin selama ini oh iya ternyata benar ya penyusunan anggaran itu penting. Penting banget. Menyiapkan amplop-amplop untuk pos-pos kebutuhan itu penting. Mulai dari sekarang patuhi itu. Benar. Ya. Amplopnya nggak usah gede-gede, amplopnya kecil aja, yang penting isinya. Nah, baiklah. Ya sudah atau kalau begitu terima kasih untuk Anda juga yang sudah telepon di Yes. 7213861. Terima kasih dan juga Kang Indra sekali Ya. lagi nuhun. Sama-sama. Kang. Minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah, tiap Kamis. Insya Allah. Baiklah. Halo Bandung juga kayaknya udah selesai ya. Udah selesai. Dan ya, informasi semuanya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi mudah-mudahan buat Anda yang menjalankan ibadah puasa sukses. Sukses sampai ntar buka. Betul sampai nanti maghrib. Dan kalau begitu saya Widi Sulistia. Dan saya Ijan Bandagi. Ya kita pamit dan jangan lupa terus saksikan Halo Bandung. Yes. Setiap hari ya. Ya. Dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.